Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fil Adnan Pomalingo. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang MK dari pengantar akuntansi, yaitu tugas UTS dengan membahas materi ekonomi syariah dan perbankan syariah dari kuliah tamu. Yang pertama yaitu ekonomi syariah. Pemikiran ekonomi sepanjang yang diketahui dimulai sejak zaman Yunani kuno. Dari sinilah kata ekonomi berasal dari dua penggabungan dua suku kata, yaitu Yunani oikos dan nomos, yang berarti peraturan atau pengelolaan rumah tangga pada masa Yunani kuno. Pembahasan tentang ekonomi masih merupakan bagian dari filsafat. Pemikiran tentang ekonomi pada waktu itu sering dikaitkan dengan rasa keadilan, kelayakan atau kepatutan yang perlu diperhatikan dalam rangka penciptaan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Satu hal yang dilewatkan dalam pembahasan mengenai pemikiran ekonomi adalah sering abainya para akademis dalam cendekiawan muslim. Hal ini dikarenakan para pemikir ekonomi barat tidak secara tegas menyebutkan rujukan-rujukannya yang berasal dari kitab-kitab klasik keilmuan Islam. Adanya great gap tersebut membuat pemikiran-pemikiran ekonomi para cendekiawan muslim menjadi kurang dikenal pada abad ke-6 dan 12 Masehi, merupakan puncak peradaban Islam yang banyak menghasilkan karya-karya dari cendekiawan Islam dalam berbagai bidang keilmuan, seperti dalam bidang filsafat, kenegaraan, kedokteran maupun ekonomi. Ada upaya merumuskan pemikiran ekonomi Islam yang bersifat komprehensif. Pemikiran ekonomi Islam pada saat itu bersifat pragmatif atau adatif. Babak baru perkembangan pemikiran ekonomi Islam muncul pada tahun 1976 ketika diadakan Konferensi Internasional Islam Ekonomi Islam. Di jeda konferensi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh muslim yang bertujuan untuk menggali kembali nilai-nilai Islam dalam mengembangkan ekonomi dunia. Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan baru ini. Pertama, timbulnya apa yang dikenal sebagai ketaatan ekonomi petrodolar, artinya dolar yang menghasilkan industri perminyakan serta sedang booming. Kedua, kesadaran tentang kebangkitan Islam pada abad 14 Hijriah yang melanda dunia Islam pada dasar 1970-an. Dan ketiga, lahirnya generasi baru intelektual muslim yang mendapat pendidikan modern baik di barat maupun di negara-negara Islam itu sendiri. Pasang surut pemikiran ekonomi Islam juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia, kehadiran ekonomi Islam sebagai praktik keseharian diasumsikan datang bersamaan dengan datangnya Islam itu sendiri melalui para pedagang Arab, Persia, India. Implementasi ajaran tentang telah ditunjukkan oleh para pembawa ajaran Islam tersebut. Gagasan tentang ekonomi Islam di Indonesia telah muncul sejak awal abad 20 ketika Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam atau bisa disebut dengan SDI. Pendirian SDI ini mengisyaratkan keinginan umat Islam merealisasikan ajaran ekonomi menurut Islam dan sekaligus menentang kebijakan ekonomi dikembang oleh kolonialisme Belanda dari kompetensi perdagangan Cina. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh kolonialisme Belanda saat itu mempresentasikan sistem ekonomi kapitalis yang dalamnya banyak hal bertentangan dengan ajaran Islam. Pemikiran ekonomi Islam memiliki corak pemikiran yang khas pada zaman yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh suasana zaman ketika pemikiran itu dilontarkan. Pemikiran ekonomi Islam di mana prakemerdekaan dan masa Orde Lama memiliki corak berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam yang muncul pada masa Orde Baru. Demikian juga pemikiran ekonomi Islam yang muncul pada masa Orde Baru berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam yang muncul pada masa Orde Baru berakhir di zaman pra-kemerdekaan dan Orde Lama. Pemikiran ekonomi Islam Indonesia lebih dekat dengan ideologi kiri hingga muncul istilah sosialisme religius, sesuatu istilah yang dipakai oleh HOS Djokro Aminoto dan Syafruddin Prawinegara berupaya mempertemukan gagasan-gagasan sosialisme dengan ide-ide keislaman dalam konteks Indonesia. Sementara itu, pada masa Orde Baru bermuncul pemikiran-pemikiran tandingan terhadap pemikiran Orde Lama dalam pandangan pendukung Orde Baru. Orientasi pemikiran sosial politik Orde Lama dianggap bersifat ideologis
dan politis persoalan praktis, namun secara langsung bisa mengatasi masalah-masalah kebutuhan rakyat tidak diperhatikan oleh para pendukung Orde Baru. Pola pemikiran sosial politik Orde Lama dianggap menjadikan politik sebagai panglima. Pada masa Orde Baru ini, pemikiran-pemikiran yang mengemukakan dan menjadi program kerja pemerintah adalah persoalan pembangunan saat ini. Kondisinya berbeda. Perkembangan gagasan atau pemikiran ekonomi Islam sudah menepati tahap diskurs karena telah memasuki tahap institusional gagasannya dan tahap regulasi dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah tingkat nasional dan kebijakan ekonomi pembangunan. Di tengahnya marak industri perbankan syariah, pemikiran ekonomi Islam yang muncul merupakan pemikiran-pemikiran yang sedikit banyak menjadi penyangga industri tersebut atau berupa pemikiran yang mengkritik operasional perbankan syariah. Tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional sosial politik. Pada awal abad 20, beberapa studi menyimpulkan dua faktor yang turut mempengaruhi munculnya kesadaran dan bangkitnya rasa nasionalisme dalam masyarakat Islam di Indonesia, yaitu dengan gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah dan muncul sekelompok elit intelektual Indonesia hasil dari politik etis. Politik etis disebabkan oleh adanya pergeseran perpolitikan di Belanda, tidak hanya berpengaruh pada kebijakan ekonomi, tapi juga kebijakan sosial pemerintah. Hindia Belanda politik etis merupakan program difokuskan pada 3 bidang, yaitu imigrasi, transmigrasi, dan pendidikan melalui program-program politik etis. Ini dibangun secara imigrasi dan sekolah-sekolah modern di sejumlah daerah. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi perbankan syariah tentang perwakafan. Kata wakaf, jamaknya aukaf, mengandung arti mencegah atau penahanan. Lebih jauh dapat kita katakan juga bahwa wakaf sebagai sesuatu yang substansi wujud aktiva dipertahankan sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang menyerahkan wakif dengan proses legal sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pasal 5 menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf atau nazir melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah, yaitu keuntungan yang disedekahkan dengan syarat modalnya yang tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif sehingga keuntungan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf tunai yang menyatakan bahwa satu, wakaf uang cash wakaf atau wakaf al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seorang atau kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf uang hukumnya boleh jawas. Yang keempat, uang hanya boleh disalurkan dan digunakan dalam hal dibolehkan dalam syariat. Dan 5, nilai pokok wakaf uang harus dijamin keselamatannya, tidak boleh dijual atau diwariskan. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.